Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Petaka Kantor Baru. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Siang hari dengan kondisi badan yang sedikit lemas, aku mencoba kembali untuk menemui Pak Karib. Kuajak Andi turut serta menemani ke rumah beliau. Namun sesampainya kami di sana, ucapan pedas seketika menyapa dari mulut Pak Karib. "Untuk apa lagi kalian kemari? Pergi dari sini!" bentak dirinya mengusir keberadaan kami di sana. Terpaksa kami mengalah dan pergi dari sana. Setelah kegagalan diskusi dengan Pak Karim, kini hanya lahan proyek menjadi tujuan selanjutnya. Hampir 3 minggu lamanya diri ini akhirnya kembali ke sini. Aku tidak mau berlama-lama dan hanya sekedar melakukan pengecekan. Sesampainya di sana, langsung kusuruh Andi untuk meminta laporan dari staf yang ada di sana. Sigap dirinya beranjak meninggalkan aku sendiri untuk mengambil data yang aku minta tersebut. Kupandangi sejenak bangunan yang sudah mulai berbentuk. Begitu juga keadaan lingkungan sekitar. Pikiranku masih tidak dapat menerima. Kenapa lokasi strategis ini merupakan tanah terkutuk? Andai semua ini tidak pernah terjadi, pasti aku sudah mencicipi kursi baru di kantor ini. Sembari menunggu Andi mengambil laporan dari kepala proyek, kuputuskan untuk melangkah menelusuri setiap bagian bangunan. Jauh aku masuk ke dalam bagian gudang itu. Beberapa bagian tampak sudah dipatok menandakan batas peruangan. Dari arah ujung bangunan terlihat percikan api. Percikan itu berasal dari seseorang pekerja yang sedang memotong besi, mungkin sedang merakit pondasi tiang. Tak, tak, tak. Terdengar langkahku bergema menuju ke arah pekerja tersebut. Pekerja itu pun menatap ke arahku dan sejenak menghentikan aktivitasnya. "Sendiri saja, Mas?" tanyaku padanya. "Iya, Pak," jawabnya seraya berdiri sembari menjulurkan tangannya menyalami diri ini. Aku merasa salut dengan pekerja tersebut. Dia tampak berani bekerja sendiri walau kejadian horor terus menghantui. Mungkin benar peribahasa yang berkata lapar lebih horor dari setan yang terserang, pikirku dalam hati. "Maaf, namamu siapa, Mas?" tanyaku padanya. "Jaka, Pak," jawabnya singkat. "Ya sudah, saya izin dulu, semangat kerjanya ya," ucapku sembari meninggalkan dirinya. Sesampainya di depan bangunan, Andi sudah menunggu lengkap dengan bertumbuk lembaran laporan maupun kwitansi. Kuambil beberapa kertas kwitansi terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan dana yang harus dikeluarkan. Tanganku terhenti menandatangani kwitansi itu kala melihat di salah satu kwitansi tertera angka 50 juta. Santunan kematian pekerja. Lisanku pelan membaca notes di kwitansi tersebut. Jantungku seketika berdetak kencang. "Maaf Mas Andi, ada pekerja yang meninggal?" tanyaku keheranan karena tidak mendapatkan informasi tersebut. "Iya Pak, seminggu lalu Pak, maaf tidak menginfokan karena saya mendapat arahan dari kantor pusat," jawab Andi. Aku terdiam mendengar penjelasan tersebut. Ada sedikit kekecewaan di dalam hati karena hal sepenting ini tidak diinformasikan kepadaku. Namun hal yang lebih penting dan membuat aku merinding hebat ialah kala Andi memberitahu nama korban tersebut merupakan Jaka Yunas Tonio, di mana dia tewas di dalam bangunan sewaktu memotong besi. "Kecelakaan kerja Pak, almarhum terjatuh dan tubuhnya terkena gerinda," jelas Andi padaku. Wajahku langsung pucat. Aku coba untuk tenang dan tidak mau menceritakan pertemuanku dengan pekerja di dalam bangunan kepada Andi kala itu. Entah dia memang manusia atau sosok almarhum Jaka, entahlah, aku tidak mau berpikir terlalu jauh. Segera diri ini menandatangani kertas tersebut,
lalu bergegas pergi dari tanah terkutuk itu. Miris, mengingat nanti diri ini yang akan menjadi raja kecil di sini. Aku malah kabur layaknya pengecut. Singkat cerita, karena sudah terlanjur berinvestasi dengan nominal besar, pembangunan sudah pasti harus tetap dijalankan, maupun konsekuensi yang akan terjadi. Hal itu juga berbanding sejalan dengan teror horor yang terus terjadi. Lebih dari setahun waktu yang terbuang, dan tidak terhitung anggaran tambahan yang digelontorkan perusahaan demi mendirikan cabang baru tersebut. Dan di Agustus 2011, bangunan itu akhirnya berdiri kokoh dengan sejuta kisah mencekam yang mengiringi pembangunannya. Pemotongan pita merah menjadi tanda dimulainya era kepemimpinanku di tempat ini. Walau kembali hati ini riang, ada beban besar di dalam hati kala tangan petinggi menyalami dan menyampaikan harapan-harapan besar mereka agar aku dapat semakin menjayakan perusahaan. Tentu saja tuntunan mereka semakin menggila, apalagi mengingat dana besar sudah dikeluarkan. Aku tertegun memikirkan perkataan tersebut. Bila hanya berorientasi pada pekerjaan dan mengembalikan dana yang sudah diinvestasikan, tentu itu hal yang sangat mudah. Apalagi yang dipimpin masih manusia, sudah pasti menjadi keahlianku. Namun ini bukan hanya sekedar tentang membuat perusahaan untung besar, tapi tentang mereka yang tidak kasat mata, yang hari ini berdiri sinis memandangi aku tepat di belakang para petinggi yang tertawa bahagia tersebut. Mulut mereka masih saja melontarkan amarah, seakan semakin terusik dengan keramaian pasca kantor baru ini beroperasi. Terlebih wanita tua itu, sedari tadi dirinya hanya memelototi diri ini. "Sudah aku peringatkan, kamu jangan menyesal," ucapnya yang membuat keringat di wajah semakin bercucur. Singkat kisah, acara hari itu berakhir. Semua berjalan dengan lancar, walau banyak demit aku temui eksis menampakkan diri di hadapanku. Aku mengantar rombongan direksi menuju parkiran guna kembali ke mobil yang sudah siap mengantarkan mereka pulang. Lambaian tangan perpisahan aku layangkan seiring dengan mobil yang beranjak keluar dari area kantor. Seiring dengan laju mobil tersebut yang semakin menjauh, samar teriakan histeris kembali bergema dari dalam bangunan itu. "Ah!" jerit suara terdengar. Seketika diriku tersentak, tersadar dari euforia sesaat yang baru saja terlewati. "Apalagi nih?" gumamku. Aku dan beberapa rekan lain langsung beranjak ke arah suara histeris itu. Pemandangan mengerikan kembali tersaji menjelang sore hari itu, di mana salah satu staf wanita yang bernama Widya mengalami kesurupan di akhir prosesi acara opening kantor baru. Beberapa staf terlihat murung, terlebih para pekerja wanita, mungkin satu pertanda kesialan di hari pertama bekerja. Sajian horor sudah datang menyapa. "Staf wanita coba keluar semua, jangan ada yang melamun. Semua sembari berdoa, saling menjaga, jangan ada yang melamun," teriakku kepada mereka. "Tidak ada gunanya, Darto," ucap seorang wanita memotong arahan yang aku lakukan. Aku menoleh ke sosok yang berbicara tersebut, merasa aneh ada yang berani menantang instruksi yang aku berikan. Terlihat sosok tersebut merupakan staf wanita lainnya yang bernama Citra. "Kamu ada masalah, Citra?" tanyaku ragu kepada dirinya yang sepertinya juga telah kesurupan. Dan tiba-tiba ucapan itu malah dijawabin oleh dirinya dengan makian hebat yang seketika membuat aku semakin merinding. Sadar siapa sosok yang kini menguasai tubuhnya. "Sudah aku peringatkan berkali-kali, kamu tidak akan tenang bekerja di sini," bentaknya padaku di depan seluruh staf yang ada di sana. Aku tidak lagi fokus. Semua terasa mengganggu kala teriakan histeris silih berganti terjadi, seakan memberitahu banyak yang telah kerasukan kala itu. Belum lagi beberapa karyawan yang diharapkan dapat membantu malah lari tunggang langgang meninggalkan ruangan tersebut. Nama Pak Karim menjadi satu-satunya penyelamat yang ada di pikiran. Namun sudah lama dia enggan untuk membantu kami dalam penanganan dunia goib tersebut. Dengan berat hati aku menyuruh security kantor, Mail, untuk pergi menjumpai beliau. Sengaja aku menyuruh dirinya dengan harapan beliau masih mau membantu.
Karena bila aku atau Andi yang pergi menemui, sudah pasti cacian yang hanya kami terima. Lama security itu pergi, hingga kehadirannya dengan membonceng seorang pria cukup menenangkan dirimu. Alhamdulillah, Pak Karim masih mau membantu, ucapku bersyukur. Namun setelah motor itu berhenti dan pria yang dibonceng membuka helm, ternyata Mail bukan membawa Pak Karim, melainkan seseorang asing yang belum pernah kujumpai sebelumnya. Pak Karim mana mas? Tanyaku dengan raut wajah merengut kebingungan. Maaf pak, nanti saya ceritakan. Biar mbah ini saja yang membantu kita saat ini, ucapnya singkat memberikan penjelasan. Pria yang dibawa oleh Mail sepertinya lebih tua dibanding Pak Karim, namun wajahnya terlihat segar dengan senyum yang cukup bersahaja. Pria itu menjulurkan tangan ke arahku yang sempat membuat aku gelagapan. Karena seharusnya akulah yang menyalami dirinya, terlebih aku yang saat ini membutuhkan bantuan. Salam kenal mas. Kalau berkenan, boleh mbah coba membantu di sini, ucap sosok pria yang belakangan aku ketahui bernama Mbah Sujiwo. Beliau adalah tetangga dari Mail yang katanya memiliki ilmu kebatinan dan dapat berurusan dengan hal-hal mistis. Singkat kisah, apa yang disampaikan Mail terbukti benar. Mbah Sujiwo berhasil menenangkan keadaan dengan sangat mudah. Tidak hanya sampai di situ, proses yang dilakukan oleh dirinya juga terlihat lebih agamis, sangat berbeda dengan apa yang dulu dilakukan Pak Karim. Tidak sampai 15 menit keadaan kondusif. Mbah Jiwo menatap sekitar. Dia berjalan menghampiri hampir seluruh bangunan itu. Aku dan beberapa rekan lain setia menemani langkahnya sampai kami berhenti pada halaman belakang bangunan ini. Tidak ada perbincangan yang terjadi. Beliau hanya khusus menatap bangunan sembari mulutnya terus berzikir. Sesaat langkahnya terhenti, matanya fokus menatap ke salah satu area yang berada di sana. Tidak lama kemudian Mbah Sujiwo menoleh ke arahku. Mas pimpinan di sini? Tanyanya. Iya mbah, jawabku singkat sedikit gelagapan. Karena dari tadi aku merasa seperti kehilangan fokus. Kantornya bagus, besar dan megah, hanya saja tempatnya busuk, ujarnya sedikit tersenyum padaku. Lemah keramat ya ini? Tanyanya kembali. Aku sempat terdiam, bingung harus menjawab apa pertanyaan tersebut. Iya mbah, mitosnya begitu, hanya saja dana sudah terinvest, kami tidak mungkin mundur, jawabku dengan sedikit menyangkal. Ya, gak apa, mbah mau kasih tahu saja, tanah ini bekas pesugihan, hitam dan bau. Entah dulu si empunya yang membawa ingon-ingon itu mendiami lahan ini, atau memang kerajaan demit itu sudah ada di sini dari dulu, jelas Mbah Jiwo menyampaikan padaku. Lebih lanjut, Mbah Jiwo melanjutkan bicaranya. Aku tidak dapat menghitung seberapa banyak jumlah mereka, ucapnya sembari melirik ke sekitar dengan sangat tajam. Di beberapa bagian ada yang sangat jahat, sementara yang selalu usil mengingatkanmu, ucap Mbah Jiwo terputus sembari menoleh ke arah diriku. Dia tersenyum seakan memberikan kode dengan menunjuk ke salah satu arah. Mata ini sontak mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Mbah Jiwo. Astagfirullah, ucapku kaget melihat si Mbah berdiri dengan riak wajah yang sangat marah. Mbah wanita itu kemungkinan pelaku pesugihan dan pemilik ingon yang ada di sini, jelas Mbah Jiwo. Sekali lagi Mbah Jiwo berkata santun padaku. Apa boleh mbah membantu di sini? Tanyanya untuk yang kedua kalinya. Iya mbah, tolong saya, ucapku menjawab pertanyaan itu. Tolong secepatnya mbah, berapapun akan saya bayar, pintaku dengan wajah memelas, berharap dirinya dapat melakukan prosesi tersebut secepat mungkin. Mbah Jiwo tertawa kecil mendengar ucapan yang aku lontarkan itu. Memang kalau mbah minta maharnya seharga kantor ini, apa mas sanggup membayarnya? Ucapnya dengan nada sedikit bercanda, seakan menyentil diri ini secara halus. Senyum kecut terhias di wajah. Diriku tidak dapat membantah ucapan tersebut. Sudah, kamu bersabar saja. Semoga Allah cepat memberikan jalan penyelesaian masalah ini, biar kamu dan yang lainnya dapat bekerja dengan tenang, ucapnya sebelum berpamitan pulang. Dan perjalanan di hari pertama kantor beroperasi
usai seiring kepulangan Mbah Sujiwo meninggalkan tempat tersebut, dirinya berjanji akan menghubungi aku sesegera mungkin. Namun tidak dalam 1 atau 2 hari ke depan, karena ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembersihan secara menyeluruh. Di hari kedua, semua pekerja sudah menempati posisi, sibuk dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sementara aku disibukkan dengan mencari Mail untuk menanyakan perihal Mbah Sujiwo. Di saat itu juga, aku baru mengetahui kenapa dirinya memanggil Mbah Sujiwo bukan pergi ke rumah Pak Karim sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Mail hanya menjelaskan singkat agar diriku tidak lagi berhubungan dengan Pak Karim, sekalipun benar dia salah satu orang yang dihormati di kampung. Dirinya tidak ubah dengan cerita lemah keramat ini. Bagus, tapi busuk. Saya nggak mau berbicara terlalu jauh, Pak, takut dibilang gibah, ucapnya menutup pembicaraan tersebut. Lebih lanjut, dia meyakinkan saya agar menunggu kabar dari Mbah Jiwo. Di hari kedua tidak ada pekerja yang mengalami kesurupan. Hanya saja bau anyir busuk kental menyengat penciuman pada salah satu ruangan yang mayoritasnya diisi oleh para pekerja wanita. Lebih lucunya lagi, tidak ada seorang pun dari golongan pria yang merasakan hal yang sama. Di mana pada akhirnya aku terpaksa memberikan izin kepada pekerja di ruangan tersebut untuk pulang lebih awal, karena banyak di antara pekerja tersebut mengeluhkan pusing. Bahkan beberapa sampai termuntah saking busuknya aroma yang tercium di hidung mereka. 3 minggu berlalu dari kunjungan Mbah Sujiwo. Selama itu juga aku belum mendapatkan kepastian apakah beliau dapat membebaskan kami dari teror lemah keramat yang seakan tidak memiliki ujung. Sebagai kepala cabang, sudah pasti aku harus memberikan contoh yang baik kepada bawahanku. Aku selalu menjadi orang terakhir yang berada di dalam kantor, walau tidak dapat kupikiri. Semenjak kantor ini berdiri, belum sekalipun kami melakukan lembur, dan beberapa kali kami pulang sebelum waktunya akibat gangguan gaib tersebut. Setelah meripot laporan, aku pun beranjak pulang. Jalanan terasa sepi, padahal baru jam 6 petang. Kupacu mobil dinas ini sedikit lebih kencang dari biasanya, sembari menikmati frekuensi nyata FM yang hari itu sedang menyiarkan tentang santet yang dinamai tenung. Terdengar deru nafas mengerikan yang berasal dari siaran radio tersebut. Aku cukup merinding mendengar cerita itu, terlebih kala siaran memasuki bagian iklan. Deru nafas sesak tersebut tetap menggema di dalam mobil. Bulu kuduku bergidik. Seketika tangan ini refleks menekan tombol off pada radio. Suara pun menghilang dengan jantungku yang berdentum mulai cepat. Kutilik ke arah spion, dan kala mataku menatap ke arah spion dalam yang ada di dalam mobil. Astagfirullah, ucapku sangat terkejut melihat si wanita tua atau mbah duduk tepat pada bagian tengah bangku belakang. Spontan kaki kanan ini menginjak rem sedalam-dalamnya dan membuat mobil yang aku kendarai seketika terhenti. Aku mengadahkan kepalaku ke belakang, memastikan langsung apa yang baru aku lihat di kaca spion tadi. Kosong, dirinya sudah tidak lagi berada di sana. Dan aku pun tidak beranggapan ini hanya halusinasi semata. Aku terus bersikir melafalkan beberapa ayat. Kembali aku jalankan mobil itu, dan entah benar apa tidak, samar terlihat sosok pria berpakaian serba hitam berdiri di pinggir jalan. Pak Karim, ucapku yang merasa sosok itu adalah dirinya. Kutepikan mobil itu dan langsung keluar dari dalam mobil. Mataku tajam menatap ke arah sosok tadi berdiri, dan lagi-lagi semua bak halusinasi. Tanpa ada seorang pun di sana. Kembali aku masuk ke mobil dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Ku starter mobil tersebut dan langsung melepaskan ijakan kopling. Mobil berjalan. Astagfirullah. Aku kembali merem mendadak melihat sosok Pak Karim ada di depan, dan nyaris aku menabraknya. Tanpa berbasa-basi, tangannya langsung mengacungkan parang panjang. Matu kowe, teriaknya penuh amarah sembari memukul kap depan mobil. Aku tidak berani beranjak. Ku tekan klakson terus-menerus, berharap ada yang menolong diri ini, atau setidaknya membuat dirinya menghentikan hal gila itu. Dan
Tin. Terdengar suara klakson menggelegar. Sorot cahaya silau tiba-tiba menyinari wajahku. Seiring dengan sosok Pak Karim yang menghilang dari depan sana, berganti truk yang mengarah kencang menuju ke arahku. Aku kaget, bangun dari mimpi buruk saat sedang mengendarai mobil ini. Aku banting setir ke kiri guna menghindari truk tersebut. Dan suara menggelegar terdengar kala aku menghajar pohon yang ada di tepi jalan. Pecah kayak kacane, teriak beberapa orang yang entah sejak kapan ada di sana. Aku tidak memahami detail peristiwa itu dan mulai dapat mencerna kembali sedikit keadaan kala tubuh ini dibawa ke teras rumah salah satu warga. Mas tertidur ya? Ucap seseorang sembari menyodorkan segelas teh manis ke arahku. Kuambil gelas dari tangan yang menjulur itu tanpa menjawab pertanyaannya. Aku juga tidak melihat ke arahnya karena kepalaku masih terasa nyeri yang membuat aku seperti linglung. Belum lagi terlalu lama orang yang berada di sana yang membuat aku merasa tidak nyaman. Tertidur, apa diganggu si Mbah? Ucapnya kembali. Aku tersentak dan langsung menoleh ke sosok tersebut. Mbah Jiwo, ucapku spontan, menyadari saat ini berada di rumah beliau tanpa disengaja. Singkat kisah, aku mengetahui bahwa pohon yang tadi kuhajar tepat berada di depan rumah beliau dan keadaan saat itu pun normal. Hanya saja aku yang mungkin tertidur atau sedang diganggu oleh kutukan lemah keramat yang membuat semua terasa sepi. Lama aku berada di rumah Mbah Jiwo sebelum akhirnya Andi datang menjemput dari sini. Banyak hal yang ku ketahui selang perjumpaan tidak terduga itu. Misteri asli akan tanah tersebut serta perihal cerita Mail soal Pak Karim juga menemukan titik terang. Insya Allah Mbah akan membantu, ucapnya padaku sebelum beranjak dari sana. Secepatnya Mbah akan menyelesaikan urusan gaib itu, namun semua ada harganya, katanya sedikit bercanda. Aku tidak mau menjanjikan akan bayar berapapun bila dia mampu mengusir demit sialan itu. 25 juta cash akan saya kasih Mbah, tolong dibantu, ucapku berjanji sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Mbah Sujiwo malah tertawa mendengar perkataan itu. Apa terlalu murah, pikirku dalam benak. 25 juta, kamu yakin mampu? Itu uang yang banyak loh, tanyanya padaku. Suara Darto mengagetkan kerumunan karyawan yang sedang asik bercerita tentang kehororan kantor mereka saat ini. Pak Darto, ucap salah satu pekerja menjawab dengan wajah sedikit canggung. Lanjut bekerja, jangan membahas hal yang tidak perlu, ketus Darto menyampaikan pesan yang membuat mereka bubar dan kembali ke meja kerjanya masing-masing. Begitu juga dengan Darto, dia terlihat pusing karena hingga saat ini belum mampu merealisasikan permintaan Mbah Jiwo. Namun di sisi lain banyak pembaca budiman yang selalu mensupport dan menginginkan masalah ini cepat terselesaikan, yang pastinya membuat dirinya menjadi beban dan berusaha mencari solusi agar teror brutal segera selesai di kantor baru mereka. Orang kaya manapun bila tahu tentang tempat ini pasti akan berpikir beribu kali untuk mendirikan usahanya di sini. Tidak ada keberuntungan di tanah lembab nan busuk itu. Bau anyir darah kental menandakan kesialan, jelas Mbah Jiwo menjelaskan tentang lokasi kantor baru kami berada. Lebih jauh dia bercerita, arwah penasaran banyak terperangkap di sana. Ada yang memang tumbal dari keluarga ini, atau mereka yang terperangkap jiwanya karena permasalahan yang sama. Namun apapun itu, semua mengacu pada satu akar masalah yang serupa. Mereka semua mati karena ditumbalkan, seru Mbah Jiwo sembari menatap diriku dan tersenyum tipis. Lantas setelah perbincangan lama kala itu, kembali Mbah Jiwo menghilang tanpa kabar dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan hampir setahun lamanya sejak kantor ini beroperasi, permasalahan tersebut juga tidak jua dapat terselesaikan. Di sisi lain pencapaian tahunan sudah dipastikan anjlok. Pimpinan pusat juga menotis ke arah cabang yang aku pimpin tersebut. Hingga wacana mengenai pembuangan diriku menjadi isu berseliweran yang acap kali aku dengar. Untuk saat ini apapun yang dipertanyakan mereka memang sudah tidak dapat aku berikan jawaban. Wajar bila mereka mengharapkan keuntungan melimpah
bila mengingat besarnya dana yang sudah ditanamkan. Dan siapapun pengusaha pasti tidak akan dapat menerima jawaban adanya gangguan makhluk halus merupakan alasan mengapa pencapaian cabang baru ini jauh dari ekspektasi. Dan sesuai dugaan, cabang yang aku pimpin menjadi satu-satunya cabang yang tidak mampu memenuhi target. Malah pencapaian kami di tahun itu hancur lebur, yang pastinya membuat aku menjadi bual-bualan manajer lainnya pada saat national meeting dilakukan. Aku benar-benar kehilangan asa dan sudah dapat menerawang bahwa karirku usai sampai di sini. Sepucuk surat resign yang telah aku tanda tangani tergeletak dan siap untuk dikirimkan. Sore menjelang malam aku hanya terdiam di dalam kantor. Bahkan aku tidak menyadari bahwa ruangan telah sepi, bila mana sapaan security langsung memudarkan lamunanku. Berdua aku menyusuri kantor bersama security kantor tersebut, sebelum akhirnya aku memutuskan untuk langsung pulang dari sana. Ku starter mobil dan langsung menginjak gas untuk keluar dari sana. Baru mobil itu melewati gerbang kantor, kaki kanan ini sontak kaget menginjak rem dengan kencang. Ding! Suara klakson kencang ku tekan. Aku terkaget akan sosok pria yang hampir saja kutabrak. Sekali lagi aku membunyikan klakson karena sosok yang aku perkirakan pria tersebut tidak menyingkir dari jalanku. Apa aku menabrak dirinya? Tanyaku dalam hati. Aku membuka pintu mobil dan coba menghampiri pria itu. Maaf pak, saya mau lewat, ucapku meminta izin. Tidak ada jawaban yang aku dapatkan. Lama dia terdiam dan membelakangi diri ini, hingga sekali lagi mulutku berkata maaf, yang membuat dirinya membalikkan badan dan membuat bulu kuduku bergidik ngeri. Astagfirullah Pak Karim, seruku melihat beliau merupakan sosok pria yang berdiri menghalangi laju mobilku. Wajah beliau sungguh pucat dengan bagian kelopak mata sangat hitam, seperti seseorang yang kurang tidur. Pak Karim baik-baik saja kan? Tanyaku. Kembali bukan jawaban yang aku terima, melainkan erangan seperti kesakitan yang terlontar dari mulutnya. Jeritnya sembari memuntahkan darah hitam dari dalam mulutnya, dan seketika itu juga tangannya mencengkeram bagian bahu diri ini. Aku panik, terlebih kala tubuhnya ambruk di pelukku dengan mulut yang terus memuntahkan darah hitam. Aku berusaha membopong tubuh itu ke tepi jalan sembari berteriak meminta bantuan. Namun semua senyap. Mataku menatap gerbang kantor tertutup rapat dengan lampu yang sepenuhnya padam, seakan tidak ada seorang pun yang berada di dalam sana. Keras teriakan dan gedoran yang berkali-kali aku lakukan pun tidak mendapat jawaban dari staf security yang piket malam itu. Padahal hanya beberapa menit lalu salah satu dari mereka menemani aku keluar dari dalam sana. Kembali aku dekati tubuh Pak Kasim yang masih tergeletak di tepi jalan tersebut. Tidak ada pilihan, aku merangkul beliau dan memasukkannya ke dalam mobil sebelum semua terlambat. Malam itu entah mengapa otak di kepala memberikan isyarat untuk aku mengantarkan dia ke rumah. Kembali suasana malam yang hening terjadi. Tidak ada satupun kendaraan lain menemani laju mobilku yang melesat sedikit kencang malam itu. Tidak sampai di situ, lampu jalan padam, suasana terasa gelap. Lampu jauh mobil terpaksa kunyalakan. Pandanganku hanya fokus menatap jalan dan enggan melihat beliau. Suara erangannya saja cukup membuat aku ketakutan. Aku malah khawatir bukan dia yang ada di bangku belakang bila mata ini mencoba menoleh ke arah dirinya. Tidak lama berselang mobil yang aku kendarai akhirnya tiba di rumah beliau, dan apa yang aku dapati, bendera kuning dengan suasana masyarakat yang ramai berlalu lalang menjadi topik utama kala itu. Bulu kuduku bergidik. Aku menghela nafas dan meyakini ini memang takdir. Pelan aku menoleh ke belakang dan mendapati tidak ada Pak Kasim di dalam sana. Beliau datang menjumpaiku untuk memberitahu bahwa dia berpulang hari ini. Begitu nalar di kepala mencerna kejadian mistis ini. Dengan tubuh gemetar aku turun dari mobil. Langkahku pelan melewati pelayat lain yang hadir malam itu
sebelum akhirnya aku tepat berdiri di hadapan tubuh Pak Kasim yang sudah terbujur kaku berselimut kafan dengan wajah yang menghitam. Innalillahi wa innalillahi rojiun, ucapku pelan sembari terduduk lemas di antara keluarga beliau yang menangis. Sepenggal kisah menarik terjadi pasca 7 hari berpulangnya Pak Kasim, di mana aku kedatangan tamu lama. Seorang sosok tua yang setahun lalu berjanji untuk menuntaskan masalah di kantor ini. Ya, tamu tersebut ialah Mbak Jiwo. Entah angin apa yang tiba-tiba membuat dirinya kembali menampakkan batang hidungnya di hadapku. Sebenarnya aku tidak lagi tertarik menanti hadir beliau. Karena biasa atau tidak, dirinya membereskan semua. Bulan depan aku tidak lagi menjadi karyawan perusahaan ini. Hanya karena beban moral serta tanggung jawab yang masih kumiliki yang membuat aku menyambut dirinya. Sesuai perkiraan awal, tujuan beliau ke sana untuk menuntaskan janjinya membersihkan kerajaan demi tanah yang kami tempati tersebut. 2 hari dari sekarang, peristiwa akbar itu akan ditunaikan. Apa Mbak yakin semua akan usai? Tanyaku sedikit meragukan. Apalagi kalau aku ingat, kali terakhir dia berjanji, malah setahun lamanya dia menghilang. Insya Allah semua bisa ditangani, jawab Mbak Jiwo penuh percaya diri. Ada rasa dongkol dalam hatiku. Kenapa dia datang telat waktu di saat aku telah mengajukan permohonan untuk hengkang dari kantor ini? Jujur aku malah ingin melihat dia gagal lusa nanti, agar tidak membuat duit dari kantongku terbuang untuk hal yang tidak berguna ini. Terus apa yang harus aku siapkan, Mbah? Timpalku menanya persiapan untuk ritual itu. Kembali senyum tipis Mbak Jiwo selalu saja membuat aku jatuh mental. Tidak ada, kamu siapkan satu saja perwakilan dari kantor Mas untuk ikut menemani saya sewaktu ritual, jawabnya kembali. Untuk biayanya berapa, Pak? Tanyaku kembali dengan sedikit tertawa. Dan kembali dia membuat aku benar-benar merasa malu. Tidak ada biaya, Mbah kemari untuk membantu, bukan untuk bekerja, serunya kembali dengan senyum merekah di wajah keriputnya. Baik Mbah, jawabku singkat. Usai pembicaraan tersebut, aku mengantarkan beliau pulang ke rumah. Sempat aku tepikan mobil pada salah satu warung sate kambing langgananku. Ya hitung-hitung rasa terima kasih atas kebaikan dirinya yang benar-benar tulus membantu kami. Berbagai macam menu kupesan, dari sate goreng, tengkleng, sop yang membuat wajahnya sumringah. Beliau makan dengan lahap dan aku merasa bahagia melihat itu. Namun tidak untuk seorang sosok yang ada di belakang dirinya duduk. Mbah pemilik tanah yang hadir di malam jamuan tersebut. Sudah, tidak perlu hiraukan dia. Dia hanya bisa menampakkan diri saat ini, kata Mbak Jiwo. Kuanggukan kepala dan mencoba melanjutkan makan malamku yang sepertinya telah kehilangan rasa nikmat saat itu. Maaf, bila kehadiran Mbah terkesan terlalu lama. Banyak hal terjadi di masa pembersihan ini, ucapnya memulai pembicaraan serius, yang membuat aku kembali mengurungkan makan dan menatap dirinya serius. Maksud Mbah? Tanyaku sedikit heran. Jadi, jelasnya panjang kali lebar malam itu. Di luar nalar, rentetan hal panjang ternyata terjadi, bahkan tanpa masuk ke dalam pikirku. Mbak Jiwo sudah sangat berjasa, tidak hanya bagi karyawan kantor, namun juga bagi hidupku dan keluarga kecilku, yang membuat aku mengucapkan terima kasih berkali-kali pada dirinya. Dan singkat kisah, 2 hari yang dinanti tiba. Ada cerita yang cukup mengocok perutku kala aku mengingat kembali peristiwa tersebut, yaitu kala aku meminta staf kantor untuk ikut menemani beliau malam nanti. Dan di jam 5 sewaktu jam kerja usai, tidak kutemui seorang pria pun yang masih berada di sana. Tawaku lepas. Kali ini aku yang sedang ditumbalkan mereka, pikirku dalam hati. Dengan berat hati dan sedikit perasaan takut, akhirnya aku yang turun tangan menjadi perwakilan kantor. Tidak ada aturan baku jam berapa peristiwa itu harus dimulai. Namun Mbak Jiwo seperti dengan sengaja memulai di jam 00 dengan alasan yang cukup nyeleneh.
Bacaan-bacaan doa dimulai oleh beliau, sementara aku hanya duduk tepat di depan dirinya berada, dengan satu security lain yang berada di sisi lain untuk memantau kami. Hampir 2 jam dia membacakan ayat suci. Sebelum dia menghentikan doa dan berkata, semua sudah usai dengan semua itu. Sudah Mbah, tanya aku tidak mempercayai dengan apa yang dikatakan olehnya. Beliau menggelengkan kepala, seolah berkata bahwa memang semua sudah berakhir semudah itu. Dan sepertinya aku tidak perlu memperdebat hal itu kembali, serta mencoba untuk mempercayai semua sudah baik adanya. Tetap aku berikan uang sebagai tanda terima kasih. Walau nominalnya tidak sebesar dengan apa yang pernah aku janjikan, kusuruh salah security kantor, Ismail, untuk mengantarkan dirinya pulang. Dan cerita yang menarik kembali aku dengar dari Yanto, salah satu security lain yang piket pada hari itu, dan merupakan salah satu-satunya orang yang ikut dalam ritual pembersihan selain aku dan Bajiwo. Bapak tidak kenapa-napa kan? Tanyanya spontan padaku. Aku mengerutkan kening, merasa bingung. Kenapa apanya? Ucapku balik bertanya. Jadi tadi, ucapnya menjelaskan panjang kali lebar tentang 2 jam mencekam yang sebenarnya tadi terjadi. Aku menghela nafas. Mereka tidak percaya bahwa tadi mungkin aku bisa saja menemui ajal bila mendengar akan penjelasan Yanto padaku. Pada akhirnya cerita malam itu berakhir, yang menjadi awal baik untuk hari-hari selanjutnya. Dan yang lebih membahagiakan, permohonan pengunduran diriku sempat tertunda, di mana ada petinggi yang kembali menanyakan akan keputusan tersebut, yang pastinya aku tidak lagi berpikir 2 kali untuk mengatakan, iya, aku masih ingin bertahan di kantor ini. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.